Santai aja. Ngapain nih kamu? Lagi ngapain sih? Ini lagi santai. Masya Allah. Ini sopir handalnya kita ya. Kemana aja nih? Ikut terus nih. Bahaya kalau nggak ada di beliau. Masya Allah. Ini nih, kita mau tanya ini tentang apa namanya? Poligami? Bukan. Istiqomah. Masya Allah. Ini Jadi, mulai istiqomah yang di rumahnya kamu satu? Bukan, kalau istiqomah itu istrinya Pak Oyo. Kalau yang ini istiqomah yang asli ini. Jadi yang pertama, bagaimana sih teknis kita, cara kita atau kiat di dalam Islam supaya kita itu istiqomah di dalam beribadah, menuntut ilmu, pokoknya di istiqomah di dalam segala kebaikan. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Masya Allah. Terus yang sebenarnya ada sekitar 17 ini. La ilaha illallah. Pertanyaannya 17 pertanyaan. 2 saja lah. Biar supaya jangan terlalu panjang lah kan gitu. Terus yang kedua, bagaimana juga kiat kita di dalam Islam untuk memelihara kesabaran itu. Sabar dalam menghadapi musibah. Pokoknya di dalam segala hal. Masya Allah. Benar. Itu saja yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya tanyakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang sebenarnya ada sekitar 17, tapi kita pangkas lah, dua lah gitu. Berarti 15-nya besok lah. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama. Santai aja. Bagaimana sih? Ada nggak dalam Islam itu kira-kira kiatnya? Kalau kita pengen istiqomah, ada orang pengen istiqomah, misalnya sholat tahajud. Ada orang-orang pengen istiqomah, ngerjain amal soleh. Apa kiat-kiatnya? Kiat yang pertama dalam kitab itu dijelasin. Dalam kitab Al-Wafi itu dijelasin. Kan bagian Rasul bilang, Qul amantu billah tsumastaqim. Ada salah seorang sahabat nanya baginda Rasul, amalan apa yang bikin saya masuk surga? Kata baginda Rasul ngejawab, Qul amantu billah tsumastaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah dan ingat hendaknya apa tuh istiqomah dalam imanmu. Nah, para ulama ketika mentafsirkan hadis ini, apa kata beliau? Pertama, istiqomah itu awali dari hati. Awali dari hati. Mana sih hatinya? Dari hati. Kenapa kamu? Kalau yang ini namanya? Hati di sini. Kalau ini? Bukan di sini. Kalau sini. Nah, pertama, awali dari hati. Jadi kita benar-benar nih ngelakuin suatu ibadah, ngelakuin suatu amal soleh, itu benar-benar dari hati kita. Itu yang pertama. Kedua, kata para ulama tuh, hendaknya awali dari hal-hal yang kecil. Mana hal-hal yang kecil? Ya katakanlah misalnya pakai sendal. Pakai sendal duluan yang mana? Pakai sendal? Pakai sepatu. Kiri apa kanan? Kanan. Kalau ngebukanya kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Tapi kadang orang kalau cepet-cepet nggak ada kiri nggak ada kanan. Wah, yang mana aja boleh. Yang begitu gitu sepele. Tapi katakanlah apa tuh? Ingatlah sesungguhnya kata para ulama yang begitu-begitu itu ngebikin kita menjadi istiqomah pelan-pelan. Nah, kalau udah pengen istiqomah yang gitu-gitu, ntar yang gede-gede, insya Allah bakalan nyusul. Jangan yang susah-susah. Ada orang istiqomah ngapain? Sholat tahajud, sembahyang wajib doang. Katakanlah yang wajib aja dia nonggak-nonggak, pengen tahajud. Cakep sih cakep, tapi agak susahan dikit, agak atasan kelasnya. Artinya mulai dari level yang bawah-bawah dulu. Nah, berikutnya itu kata para ulama tuh, jangan lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya istiqomah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kita di Mesir, Syekh Yusri Jabar nama beliau, apa kata beliau? Al-istiqamah ainul karamah.
Yang namanya istiqomah, kalau pengen lihat orang yang karomahnya cakep, lihat orang yang istiqomah. Itu karomah, kata beliau. Itu karomah yang sangat luar biasa. Ada lagi kita dengar tuh, al istiqomah khairum min alfi karomah. Sungguhnya istiqomah itu lebih hebat, lebih mulia, lebih luar biasa daripada 1000 karamatan. Maka ini nih diantara caranya. Apa yang pertama? Awali dari hati. 2, awali dengan hal-hal yang kecil. 3, berikutnya jangan lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan kepada Allah dalam beramal soleh. Nah, berikutnya tuh apa tadi kamu? Sabar. Istiqomah. Bagaimana cara kita sabar? Sabar ini kita tahu ya, dalam setiap apapun dijelasin kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Yang tadi dijelasin tuh, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan sama Allah Ta'ala. Lewat apa? Lewat sabar sama salat. Dalam kitab karangan Imam An-Nawawi itu, Arba'in An-Nawawi dijelasin. Sesungguhnya, bahwa annan nasra ma'as sabri. Kalau pengen ditolong sama Allah Ta'ala, kentelin sabarnya. Kalau pengen ditolong sama Allah Ta'ala, kencengin sabarnya. Sabar ini ada tingkatan-tingkatannya. Oh, apa tingkatannya? Tingkatannya ada sabar dalam ketaatan, sabar ketika ngejauhin maksiat, sabar ketika jihad, sabar ketika ditimpa musibah. Nah, sabar ini ada tingkatannya. Nah, tetapi kemudian bagaimana cara kita sabar? Nah, ini nih butuh riyadhah. Apa itu riyadhah? Butuh latihan. Nah, jadi nggak bisa kita katakan orang itu sabar kalau dia belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama nih, jangan minta jadi orang sabar kamu. Kenapa? Itu berarti mau diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Berat. Susah. Tapi lihat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang tuh kalau udah bisa sabar, ganjarannya nggak ada yang tahu, gede. Nggak ada yang bisa ngitung saking gede pahala orang yang bisa sabar itu. Nah, maka oleh karena itu pelan-pelanin. Itu butuh riyadhah. Apa itu riyadhah? Butuh pelajaran, butuh latihan keras supaya menjadi orang yang sabar itu. Dan sekali lagi jangan lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan menjadi hamba Allah yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetapi begitu susah sabar itu, makanya Allah barengi sama mereka yang benar-benar kesabarannya udah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.